Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Kaloril Sorowilu, NPM 920114021111019, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan membahas materi tentang sistem indera dan sistem saraf. Yang pertama, sistem indera. A. Pengertian sistem indera. Sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tangkapan indera. Umumnya sistem indera yang dikenal adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. B. Sistem indera pada hewan. 1. Indera pada mamalia. Mamalia memiliki 5 macam alat indera. Masing-masing alat indera tersebut juga berkembang dan berfungsi dengan baik. Beberapa jenis mamalia bahkan memiliki alat indera dengan kepekaan yang sangat kuat terhadap rangsangan. Kucing memiliki 3 macam indera istimewa, yaitu indera penglihat, pendengar, dan peraba. 2. Indera pada burung. Indera penglihat dan indera keseimbangan burung berkembang dengan baik. Kedua macam indera tersebut kemungkinan burung dapat terbang lurus, mendukik, atau membelok dengan cepat. 3. Indera pada amfibi. Pada amfibi misalnya katak, indera yang berkembang dengan cukup baik ialah indera penglihat dan pendengar. Mata katak berbentuk bulat, serta dilindungi oleh kelopak mata atas dan bawah. Bagian sebelah dalam mata terdapat membran nictitans, yaitu suatu selaput tipis yang tembus cahaya. 4. Indera pada reptilia. Sistem indera pada hewan reptilia yang berkembang dengan baik adalah indera pencium. Kadal, komodo, dan ular memiliki indera pencium yang disebut organ Jacobson. Organ indera tersebut terletak di langit-langit rongga mulut. Kadal, ular, dan komodo sering menjulurkan lidahnya untuk mencium bau mangsa dengan cara mengambil bau yang telah ditanggalkan mangsanya di udara dan di tanah. 5. Indera pada ikan. Sistem indera pada hewan yang berkembang dengan baik adalah indera penglihat, pencium, dan pendengar. Indera penglihat ikan terletak di kedua sisi kepalanya. 6. Indera pada serangga. Jumlah dan jenis serangga sangat banyak, bahkan paling banyak dibanding hewan lain di dunia ini. Sebagian besar serangga memiliki indera penglihat, pendengar, dan peraba yang berkembang dengan baik. 7. Indera pada cacing. Indera pada cacing tanah yang berkembang cukup baik adalah indera penerima rangsangan cahaya. Indera tersebut terdapat di seluruh permukaan tubuh dan hanya berfungsi untuk membedakan gelap dan terang, tidak dapat membedakan warna. 8. Indera pada protozoa. Pada umumnya protozoa memiliki kepekaan terhadap rangsangan yang berupa zat kimia, juga peka terhadap rangsangan, sentuhan, dan cahaya. Yang kedua, sistem saraf. A. Pengertian sistem saraf. Sistem saraf merupakan sistem yang khas bagi hewan karena sistem saraf ini tidak dimiliki oleh tumbuhan. Sistem saraf yang dimiliki oleh hewan berbeda-beda. Semakin tinggi tingkatan hewan, semakin kompleks sistem sarafnya. Berbeda dengan pada vertebrata, di mana sistem saraf pada vertebrata secara umum belum terdiferensiasi secara nyata, seperti halnya pada vertebrata. Maka pada vertebrata ini sistem saraf sudah jauh maju terdiferensiasi dalam beberapa bagian dengan tugas-tugas yang lebih kompleks. Sistem saraf tersusun oleh berjuta-juta sel saraf yang mempunyai bentuk bervariasi. Sistem ini meliputi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Dalam kegiatannya, saraf mempunyai hubungan kerja sama seperti mata rantai antara reseptor dan efektor. Reseptor adalah suatu atau sekelompok sel saraf dan sel lainnya yang berfungsi mengenali rangsangan tertentu yang berasal dari luar atau dari dalam tubuh. Efektor adalah sel atau organ yang menghasilkan tanggapan terhadap rangsangan, contohnya otot dan kelenjar. Sistem saraf terdiri dari
sel saraf mempunyai badan sel atau soma yang mempunyai lebih dari satu atau lebih tonjolan atau dendrit. Dendrit dan sel saraf berfungsi sebagai pencetus impuls, sedangkan akson berfungsi sebagai pembawa impuls. Sel-sel saraf membentuk mata rantai yang panjang dan perifer ke pusat dan sebaliknya. Dengan demikian, impuls dihantarkan secara berantai dari satu neuron ke neuron lainnya. 1. Sistem saraf pada ikan. Ikan mempunyai otak yang pendek, lobus olfactorius, hemisfer cerebral, dan diencephalon kecil. Sedangkan lobus opticus dan cerebellum besar, korda saraf tertutup dengan lengkung-lengkung neural sehingga mengakibatkan saraf spinal berpasangan pada tiap segmen tubuh. Pada ikan, otak besar dan otak tengah berhubungan dengan saraf penglihatan. Kedua otak ini tidak berkembang dengan baik, sedangkan otak kecil merupakan tempat saraf keseimbangan dan gurat sisi. Otak kecil berkembang dengan baik. Sistem saraf pada ikan berupa gurat sisi yang merupakan suatu saluran di bawah kulit yang mempunyai saluran keluar tubuhnya. 2. Sistem saraf pada reptil. Pada reptilia, otak besar berkembang dengan baik sebagai pusat saraf pembawa. Otak besar ini meluas sehingga menutupi otak tengah. Otak reptilia terdiri atas dua lobus olfactorius yang panjang, hemisfer cerebral, dua lobus opticus, cerebellum, medulla oblongata yang melanjut ke korda saraf. Di bawah hemisfer cerebral terdapat ractus opticus dan saraf opticus, infundibulum, dan hipofisis. Terdapat 12 pasang saraf kranial. Pasangan-pasangan saraf spinal menuju ke somi-somi tubuh. 3. Sistem saraf pada amfibi. Pada amfibi, bagian otak yang berkembang dengan baik adalah otak tengah sebagai pusat penglihatan. Otak besar berhubungan dengan indera pencium, dan otak kecil hanya merupakan lengkungan mendatar yang menuju ke sumsum lanjutan yang tidak berkembang dengan baik. Otak terbagi atas 5 bagian, dan cerebellum merupakan bagian yang terkecil. Ada 10 saraf kranial, 3 saraf pertama membentuk plexus brachial, saraf ke-7, ke-8, dan ke-9 membentuk plexus ischiadicus. 4. Sistem saraf pada aves. Otak burung telah berkembang cukup baik. Otak besar dan otak kecilnya berukuran relatif besar. Permukaan otak besar tidak berlipat. Otak tengah berbentuk gelembung, berkembang dengan baik dan merupakan pusat saraf penglihat. Sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar atau sistem saraf otonom. Sistem saraf mengontrol aktivitas yang kerjanya diatur oleh otak, sedangkan saraf otonom mengontrol aktivitas yang tidak dapat diatur otak, antara lain denyut jantung, gerak saluran pencernaan, dan sekresi keringat. Sistem saraf otonom disusun oleh serabut saraf yang berasal dari otak maupun dari sumsum tulang belakang dan menuju organ yang bersangkutan. Dalam sistem ini terdapat beberapa jalur dan masing-masing jalur membentuk sinapsis yang kompleks dan juga membentuk ganglion. Urat saraf yang terdapat pada